Gini. Rolling? Action. Okay, welcome back to King Tato TV. Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang yang lagi hangat belakangan ini di dunia pertatoan. Apakah itu? Tentang semi permanen tato yang katanya menjual iming-iming kata bisa hilang dalam kurun waktu tertentu. King Tato TV. Nah, di sini saya akan menghadirkan narasumber yang akan membantu saya untuk ngobrol tentang pandangan dia tentang masalah tato semi permanen ini. Seperti itu. Siapakah dia? Saya akan ngobrol via voice karena dia tidak berada di Bali, jadi dan juga wawancara ini harus dilakukan secepatnya kayak gitu. Jadi kita akan berbicara melalui calling. Oke, sekarang saya akan berkomunikasi via telewicara, telewicara bersama narasumber yang akan membantu saya untuk membahas case ini ya. Oke, nantikan siapakah dia. Saya akan telepon dulu. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Halo Mbak. Kak Ki. Apa kabar? Mbak Kak ya? Kita panggil Kak aja ya. Oke, boleh. Oke. Apa kabar? Baik. Baik, oke. Nah, kita di sini bakal ngobrol sedikit nih tentang Iya. yang lagi hangat belakangan ini nih. Pasti sudah tahu kan apa itu? Iya. Iya. Ya, jadi karena jarak kita jauh, jadi nggak ada di Bali, jadi kita via telewicara aja ya, nggak apa-apa kan ya? Iya. Kayak Oke. di TV. Iya, kayak TV, benar. Oke, aku mau nanya tentang itu semi tato permanen, gitu loh. Yes. Ya, kita Iya. ngobrol santai aja lah ya. Ngobrol santai Ya. aja. Ya, biar apa ya? Memberikan informasi lah kepada publik Ya, kayak gitu tentang Dar, oke, biar nggak ada salah paham. ya kayak gitu. Nah, dia bergerak di bidang ini juga ya atau gimana? Ya, jadi aku kayak ada salon kecantikan ya. Macam-macam isinya di sana, ada eyelash extension, ada sulam alis, sulam bibir, henna, lash lift, dan lain sebagainya. Nah, termasuk semi permanen tato ini. Berarti dari segi tata cara pembuatan alat-alat itu sama. Sama semua. Jadi ini aku boleh langsung ngejelasin apa gimana? Boleh, langsung silakan. Kayak gitu. Jadi yang tak dengar kan itu alat-alatnya itu kalau nggak salah itu sama dengan alat sulam alis seperti itu ya, benar ya? Betul. Mesinnya, habis itu tintanya dan juga jarumnya itu sama seperti sulam alis semuanya. Karena kita memang basicnya itu pesulam ya. Maka dari itu lahirlah namanya semi permanen tato. Kenapa kok dinamakan itu? Karena ini kita melihat dari segi pesulam ya. Aku mau segi pesulam. Kenapa kok kita menamakan itu? Karena menurut kita kalau di dunia pesulam itu ketahanan tinta ya, tinta itu
kurang lebih 1 sampai 3 tahun. Kita sama, karena tinta yang dipakai sama dengan sulam alis, makanya kita juga bilangnya seperti itu. Untuk Oke. segi awal, jarum, dan lain-lain itu semua memang menggunakan peralatannya sulam alis semua, begitu. Oh gitu, berarti mungkin nanti saya minta fotonya ya, biar mungkin kita bisa tampilkan di layar kayak gitu ya. Tapi aku Fotonya kan ya, maksudnya ya. mungkin teman-teman di rumah pengen tahu bagaimana sih alat sulam itu, mesinnya dan juga jarum. Karena kita kan di sini pinginnya biar mengedukasi kayak gitu, biar memberikan informasi. Jadi siapa tahu ada yang pasti bertanya-tanya gimana sih bentuknya. Ntar mungkin saya minta via gambar kayak gitu, foto, ntar saya bakal cantumin kayak gitu. Okay. Nah, untuk jarumnya itu sama seperti jarum tato apa enggak ya? Kalau tato permanen, saya bicara tato permanen di sini. Kalau jarum yang kita pakai itu ukurannya kayak ini, jarum jahit kecil 1 pin. Kecil banget, tipis. Itu kita itu benernya ya, kalau di aku sih ya, kalau di aku pribadi, aku itu nggak mau ngerjain gambar di atas 15 cm. Karena basicnya itu hanya di tiny aja dan di lining aja. Jadi ada beberapa ketentuan gambar yang kita itu nggak bisa terima karena memang kita basicnya itu hanya di lining kecil-kecil aja. Jadi kalau minta 3D yang hidup-hidup itu kita memang nggak bisa, kita pasti menolak gitu. Karena memang basicnya lebih ke tato simple kayak gitu ya, tato simple yang kecil-kecil itu ya. Betul. Berarti jarumnya berbeda dengan jarum tato permanen seperti itu. Mesin juga dia menggunakan mesin sulam. Nah, untuk tinta sekarang. Nah, begini, masalah tinta karena kemarin karena udah rame ya, jadi kemarin ada di-add di grup IG, isinya ada beberapa tato artis juga. Nah, kita sudah sempat sharing nih, sudah saling-saling sharing, tukar edukasi dan lain-lain. Oke, kita minta maaf kalau misalnya kita bilang tinta itu bersifatnya semi. Tapi pada kenyataannya tinta itu tidak ada yang semi gitu. Mungkin tinta yang kita pakai untuk SPMO, jadi untuk semi permanen makeup, dia kepudarannya itu lebih cepat menghilang. Oke, ya mungkin yang kesalahan memakai kata-kata kayak gitu ya, dan juga mungkin mungkin pengertian memudarnya itu yang di sana problemnya sepertinya ya. Jadi mungkin setelah kita nih kemarin edukasi bareng nih Kak. Ya, ada kasus seperti ini kan, jadinya kita bisa belajar bareng kayak gitu ya. Betul. Jadi mohon maaf kalau misal dari pihak kita itu mungkin ada salah penyebutan ya. Tapi kalau aku dengar kemarin itu ada yang promosi 2-3 bulan bisa hilang total. Menurut aku itu omong kosong sih. Kalau aku sendiri sih nggak setuju gitu. Oke, jadi dari sendiri juga speak up tidak setuju dengan promo yang sekarang lagi marak akan hilang sampai beberapa bulan dan dalam waktu tertentu kayak gitu. Iya. Betul. Jadi setelah kita edukasi bersama dan kita tukar pendapat, oke, kita mulai memahami jika kita sudah menggunakan jarum dan menggunakan tinta dan itu ditusuk kulit, berarti otomatis dia akan bersifat permanen. Mungkin jika kita memakai tintanya itu tinta sulam, mungkin kadar kepudarannya lebih cepat. Nah, begitu. Tapi kan tidak, saya rasa itu kayaknya, saya pribadi kayaknya tidak bakal hilang 100% kan ya. Paling cuma memudar mungkin sekitar 90% dan masih ada beberapa bekas-bekas gitu. Gitu nggak? Iya, kalau menurut saya pribadi, pandangan saya sih akan seperti itu, kayak itu. Benar nggak ya? Menurut gimana? Jadi karena kasus semi permanen ini kan mulai booming pada akhir-akhir tahun ini kan ya. Iya.
booming. Jadi mungkin kalau dari saya atau dari pihak yang lain mungkin promosinya terlalu ngawur kata-katanya gitu ya, karena Oke, kita iya, juga iya, iya. mungkin kita juga kurang memahami dari segi tinta dan lain-lain. Mungkin hanya kadar pemudarannya itu sekitar 90% lah. Gitu. Berarti dari Iya. sendiri setuju bahwa ini tidak akan hilang ya? Berarti setuju? Ya, karena dari kemarin, dari yang saya pelajari kemarin dari grup itu, Iya. karena kalau kita memakai nama tato itu adalah, jadi tato itu adalah permanen. Oke, tanda. Jadi- Iya, ya benar. Karena kan asli kata tato itu adalah tattoo atau mungkin tanda kayak gitu ya. Jadi tanda itu ya pasti ada bekasnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa memudar atau ya pokoknya memudar, atau misalkan nih memudar terus meninggalkan titik satu aja, berarti itu tetap namanya permanen. Iya, gitu. benar. Kalau menurut saya sih seperti Iya. itu juga kayak gitu. Iya, ya makanya kita ini kan saling belajar gitu Iya. ya Kak ya. Jadi sebenarnya kan tidak ada yang luput dari kesalahan. Jadi dari Iya. case ini bisa belajar juga tentang apa ya? Ya, yang lebih baik dan juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bisa saja menjerumuskan. Kalau saya sih berpandangan seperti itu. Nah, karena seperti yang podcast kemarin yang saya buat bersama Pike itu membahas tentang ini juga. Kalau menurut saya si pribadi sih yang saya pribadi keberatan adalah tentang itu, kata-kata akan bisa hilang dalam kurun waktu tertentu. Karena gini, kalau saya pribadi sih yang saya khawatirkan adalah ketika oknum-oknum nakal itu menggunakan kata-kata akan hilang dalam waktu tertentu kayak gitu nih misalnya. Dan juga itu udah ada fakta orang-orang yang menjadi korban kayak gitu. Nah, ketika anak sekolahan nih, sekarang kan lagi musim pandemi nih. Ketika anak sekolahan karena lagi libur, dan juga kan kita tahu anak-anak sekolahan itu kan benar-benar sangat ingin banget tampil kayak gitu, punya tato gaya-gayaan tanpa memikirkan untuk kedepannya seperti itu kan ya. Mungkin dengan iming-iming kata-kata menggiurkan yang tadi saya bilang itu, mereka bisa saja membuat tato di tempat terbuka karena pola pikir mereka ini pasti bakal hilang. Bisa saja mereka membuat tato misalnya di leher kayak gitu, di bagian-bagian terbuka. Karena mereka mungkin mengira nanti pas sekolah, pas udah sekolah ini bakal hilang. Nah, ketika oknum itu menjual kata-kata akan hilang dan ternyata tidak, nah yang saya khawatirkan apa yang bakal terjadi ke siswa itu, pasti akan bisa saja di DO seperti itu kan, dan juga bisa saja orang tuanya marah. Nah, parahnya lagi bisa saja si orang tua itu memandang, karena kan kadang-kadang orang awam dia tidak bisa memilah yang mana sulam alis, yang mana tato permanen. Ketika orang awam sudah melihat itu adalah bentukannya tato, berarti dia bakal menjudge semua profesi tato bakal bisa dibilang menipu kayak itu. Kekhawatiran saya sih seperti itu kayak gitu. Dan juga mungkin studio-studio sulam pun yang benar-benar bekerja dan juga secara prosedur yang benar itu bakal akan kena kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut gimana kekhawatirannya gini nggak, masuk nggak kekhawatiran saya itu? Kalau menurut saya itu benar gitu, karena saya menjalani di bidang ini pun memang belum ada setahun ya, tapi kalau saya lihat dengan perkembangannya yang cukup drastis, dan kalau saya lihat pun saya terima klien itu kadang ada yang minta cover up di saya karena hasilnya itu jelek ya. Dimaksud jelek itu apa? Kayak luka, terus kayak keloid dan lain sebagainya. Aku pun juga pernah dapat kasus-kasus seperti itu. Nah, karena itu saya mau ngomong di sini, kita ini yang akhirnya yang bekerja secara benar. Terus ada beberapa oknum
Iya. yang ngawur gitu loh. Maksudnya mereka ini aku nggak tahu ya, kalau kalau aku pernah nemuin mereka ini hanya punya basic sulam, tapi mereka belajarnya lewat YouTube gitu loh. Nah, itu buka harga start from 50.000, itu kan sudah kayak nggak masuk akal Nggak masuk banget akal gitu. karena memang modal untuk jarum, modal untuk apa namanya alat-alat kebersihannya, higienitas dan cleaningnya itu lebih dari itu sebenarnya. Itu sudah nggak masuk akal kayak gitu kan ya? Itu terus kayak misalnya kayak apa ya, jadi menurut aku dampaknya pun itu jadi kayak berimbas juga kembali ke kita gitu loh, yang benar-benar gitu loh. Meskipun kemarin kita diskusi, memang dari pihaknya tato-tato artis kan mereka tidak menyetujui dengan adanya kata-kata semi dan tato yang dipakai itu, karena sekali lagi aku jelaskan kalau tato itu ya sudah tato, maksudnya tato itu permanen, udah nggak ada kata seminya gitu. Iya. Yang kita Ya agak bingung juga menggunakan kata semi dan permanen. Ya gimana ya? Ya permanen ya semi kayak gitu. Jadi kan kayak rancu kayak gitu. Benar. Makanya itulah kita saling edukasi bersama, saling tukar pikiran. Dengan adanya gini kan kita lebih mengerti kalau misalnya sudah nggak bisa hilang, cuma memudar aja, ya langsung aja sekalian pakai tintanya permanen gitu aja. Jadi ntar saya mungkin minta foto dari hasil tato yang sudah dibuat ya, hasil memudarnya itu. Jadi biar publik tahu dulu seberapa sih memudarnya dibandingkan tato permanen kayak gitu ya. Jadi biar ada informasi kepada teman-teman di rumah bahwa dalam waktu jangka sekian bulan berarti memudarnya segini. Jadi kan bisa direka-reka dalam berapa gini itu berarti akan segini jadinya seperti itu. Jadi ntar saya akan cantumin di video ini gininya, foto tentang hasil fresh dan juga setelah peelingnya, kayak gitu, boleh ya? Betul sih. Kayak gitu. Nah, sekarang saya mau nanya untuk gini, tahapan misalnya klien pingin itu tato, tahapannya gimana sih? Perlu konsultasi dulu nggak? Kalau misalnya gini, saya berbandingkan di tato nih, misalnya tato permanen. Ketika ada klien datang, mereka bisa jadi walk in, langsung datang, bisa jadi booking dulu. Nah di sana kalau di tato permanen biasanya kita ada yang namanya konsultasi dulu. Konsultasinya masalah konsultasi gambar, habis itu konsultasi tentang apa keinginan si klien, dan juga kalau saya pribadi di studio saya di King Tattoo Bali, biasanya di sana saya mengedukasi klien, jika kamu pingin tato seperti ini, ntar plus minusnya dan juga hal yang akan terjadi seperti ini. Jadi kita di sini menerangkan gambaran di depan. Nah, jadi gini, kalau misalnya aku dapat klien, yang pasti aku nggak pernah mau terima klien dadakan. Oke, jadi harus by appointment. Yes, karena di kami itu sistemnya print. Sistemnya kami ngeprint. Nah, lalu untuk penjelasan selanjutnya kami jelaskan, ini kalau di saya ya, tapi saya nggak tahu kalau di lain-lain seperti gimana. Saya tanya terus, karena saya ini jujur aja punya tato permanen juga ya, ada 5 tato permanen saya. Saya selalu yakinkan kalau meskipun ini semi, setidaknya kamu itu sudah punya keyakinan dulu pada gambar itu. Sehingga jika sewaktu-waktu ya kamu, karena gini, aku selalu bilang, kamu kalau misalnya nggak yakin, terus tiba-tiba 2 minggu, aku mau hilang nih, gimana caranya? Ya nggak bisa, karena itu sekali lagi jarum yang ditusukkan ke kulit. Jadi kan mustahil banget kalau misalnya minta 2 minggu langsung hilang gitu kan, nggak mungkin. Ya mending pakai temporary lah ya, temporary atau mungkin stiker lah. Makanya aku nyediain juga stiker tato sekarang. Oke, siap. Ya itu lebih aman kan sebenarnya untuk klien-klien
ketika dia tidak pingin yang permanen, ketika pingin gaya tapi tidak mau dibawa sampai seumur hidup, ya lebih baik ya itu solusinya Iya, adalah stiker kayak gitu atau dia- temporary. Ya, dihapus pakai minyak kayu putih hilang. Benar. Nah, setelah itu berarti setelah proses itu, setelah berarti tetap ada konsultasi dulu. Ada yang namanya edukasi, memberikan informasi secara gamblang kalau di tempatnya. Jadi aku mesti ngomong, setidaknya kamu tuh punya feel di gambarnya, terus setidaknya kamu punya komitmen lah kalau kamu mau bikin gitu. Jangan kamu pilih gambar itu dipikir dulu, jangan asal ngawur terus tiba-tiba ya itu 2 minggu terus minta hilang, ya gimana dong, nggak bisa gitu. Dan itu pun Ya, itu pun memang seperti tadi, memang tidak akan hilang sepenuhnya seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang saya sih mau nanya lagi pertanyaan selanjutnya yang ada di benak saya nih. Nah, pendapat sendiri tentang itu sudut-sudut tato yang menyebut semi permanen yang Ya. menjual kata-kata yang itu tadi, yang saya khawatirkan adalah akan hilang dalam beberapa kurun waktu itu ya, promonya yang agak, kalau saya bilang itu agak menjerumuskan kayak gitu. Kalau menurut gimana kira-kira pendapat? Kalau dari Mungkin mau disampaikan kepada, karena itu lumayan mengkhawatirkan di kedua belah pihak kita seperti itu. Yes. Kalau misalnya masalah promosi ya, ini aku saranin gimana ya. Jadi meskipun kalian bekerja gitu, setidaknya promosinya dipikir dikit gitu ya. Mungkin saya juga nggak merasa sempurna, saya juga manusia biasa. Mungkin ada kata-kata promosi yang terlalu keliru ya, nggak masuk. yang mungkin keliru ya, bukan ya, kita susah juga membilang itu salah atau benar. Mungkin kalau saya bisa bilang keliru karena penggunaan kata-kata keliru, bisa jadi karena tidak keterbatasan informasi, beda sudut pandang seperti itu. Iya, karena kurang pemahamannya juga, sehingga promosi ngawur-ngawur, terus saling balapan nih, harga saling balapan, terus dan lain-lainnya gitu. Meskipun saya pun sendiri juga minta maaf kalau ada kata-kata promosi yang terlalu kayak terlalu keliru lah kata-katanya ya. Dan buat kalian semua yang buka semi permanen tato itu, tolong kualitasnya dijaga. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau kalian mau buka sudah lebih baik tidak usah memakai kata-kata semi ataupun tato gitu, atau sekalian kalian masuk ke ranah tato permanen gitu aja deh. Iya, kayak gitu. Dan juga kalau saya pribadi sih nyaranin, sebenarnya kita di sini yang seperti teman-teman bilang, bukan tentang kita marah gara-gara lahan direbut kayak gitu. Sekali lagi, saya di sini secara pribadi tidak ada masalah tentang itu. Yang kita khawatirkan adalah ketika yang terjun di dalam ranah yang bisa dibilang bedah ringan ini, yang memakai unsur darah, kita tahu sendiri bahwa darah itu merupakan unsur yang paling cepat dan juga paling berbahaya, bisa menularkan penyakit, bakteri dan lain-lain kayak gitu. Jadi saya sih mohon kepada teman-teman yang bergelut di bidang ini, kalau misalnya mau belajar ya harusnya belajar agak serius tentang kesehatan, karena tato, baik itu sulam, baik itu yang disebut tadi orang-orang semi permanen atau tato permanen, yang paling penting adalah tentang bagaimana menjaga higienitasnya, karena itu bisa menularkan hal-hal yang buruk bagi kesehatan seperti itu. Dan juga mungkin skillnya, kalau saya pribadi mungkin skillnya gini, lebih ditingkatkan agar tidak terkesan menjual murah sebuah karya tato kayak gitu ya, biar tidak terkesan kita melegalkan yang namanya copycat kayak gitu. Kalau bisa sih lebih baik, kan lebih enak kita belajar menggambar, habis itu ketika klien ada permintaan tato yang
agak Yes. nyeleneh, ada yang mungkin custom kayak itu kan lebih enak kita bisa membuatnya sendiri kayak gitu kalau menurut saya. Jadi untuk apa ya, pelayanannya, habis itu edukasinya dan gitu, dan juga mungkin perbaiki juga di skillnya. Kalau misalnya garisnya masih belum bagus kayak itu ya lebih baik ya tahan dulu deh, jangan sampai berani sampai nerima klien, berani sampai apalagi membuat apa ya, course kayak gitu kan, membuat kursus orang dianya sendiri belum tentu bisa atau tentu paham, tiba-tiba udah membuat kursus. Yang ditakutkan teman-teman adalah yang dia tidak paham seberapa tentang kesehatan, tentang prosedur, tentang bagaimana alatnya, tapi dia membuka kursus gara-gara iming-iming uang kan, kayak gitu. Itu yang kita takutkan sebenarnya gitu kalau saya pribadi. Ya, jadi memang sih karena di saya pun saya juga terima kursus gitu. Tapi memang semakin banyak banget yang buka kursus itu dengan harga yang gila-gilaan, dan menurutku itu nggak masuk akal gitu loh. Mereka buka kursus itu dengan harga ada yang 2 juta udah dapat sealatnya, 2,5 udah dapat sealatnya. Menurutku itu nggak masuk akal gitu loh kalau dengan harga segitu. Terus kita kan juga nggak tahu ya dia ini ngajarnya seperti bagaimana, terus basic dia memang benar-benar belajar apa dari YouTube, terus dia tiba-tiba ngajar orang lain, itu kan tambah bahaya banget memang ya. Itu yang dikhawatirkan ketika semua orang menggampangkan profesi ini dan juga mengecampingkan kesehatan, itu yang kita bayangkan. Kalau masalah skill sih saya rasa setiap orang punya waktu atau rentan waktu yang relatif berbeda, karena itu kan tergantung kemauan dan juga bagaimana dia mengolah dirinya. Yang penting sih itu yang utama sih, tentang menjaga kesehatan dan higienitasnya kalau saya pribadi gitu. Mungkin juga teman-teman buat bisa speak up tentang inilah, buat karena kan juga berada di lingkungan itu, saya sih mohon biar ada speak up juga tentang masalah ini. Mungkin dari obrolan kita ini bisa membuat teman-teman bisa lebih sadar, dan juga publik juga lebih tahu tentang ada masalah seperti ini, dan biarkanlah publik yang menilai kayak gitu. Pasti bakal ada pro kontra. Cuman di sini kita kan pinginnya bukan membuat kontra itu sendiri, tapi kita pinginnya di sini adalah untuk masyarakat tahu bahwa ada kasus seperti ini, dan masyarakat kita minta lebih be smart aja deh untuk ini, biar bukan sekedar gaya-gayaan kayak gitu. Nah, sekarang buat sendiri ada yang mau ditambahkan lagi tentang pembahasan ini, tentang obrolan ini? Apakah sudah lengkap atau mungkin ada keluh kesah pribadi yang ingin disampaikan di sini kayak gitu? Silahkan. Kalau aku pribadi sih hanya terganggu dengan yang namanya abal-abal itu, karena setiap profesi menurut aku pastilah ada yang abal-abal. Kayak sulam alis pun yang 300.000, 200.000 pun juga banyak di pasaran gitu loh. Iya. Jadi gimana ya? Jadi kalau kalian ini kalau misalnya memang mau bekerja, tolong itu kan apalagi di kulit orang ya. Iya. Maksudnya jangan main-main gitu loh, dan berhubungan dengan darah, ya kan? Benar, seperti yang saya bilang tadi. Mungkin bagi orang yang nggak tahu, mereka pasti akan menyepelekan itu gitu loh. Dari kemarin kita sama-sama diskusi dengan teman-teman atau artis yang lainnya, kita kan sama-sama belajar, ternyata di tato permanen itu seperti ini sistemnya, ternyata memang tinta itu seperti ini, pengerjaan seperti, jadi kita sama-sama memahami lah. Jadi saya juga minta maaf kalau misalnya gimana ya, kayak menyinggung kebudayaan tato dari kalian semua. Saya pribadi saya minta maaf, dan buat teman-teman yang mungkin yang buka kayak gini ini, tolonglah jangan sampai merusak budaya dari tato itu sendiri gitu sih menurut aku. Kalau misalnya ini, jadi untuk penutup nih, berarti sendiri setuju bahwa
yang diiming-imingkan bisa hilang itu sebenarnya cuman memudar, tidak bisa hilang 100%. Setuju ya? Yes, jadi sekali lagi minta maaf untuk kesalahan kata buat promosi dan lain-lainnya itu juga mulai sekarang mungkin bisa dihilangkan ya promosi seperti itu, karena setelah kita pelajari itu memang tidak ada yang belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu bisa hilang bersih total gitu ya. Oke, siap ya. Oke, untuk solusi kira-kira gimana? Solusinya untuk ya tentang masalah inilah yang tadi itu, solusi singkat aja sih. Maksudnya solusi untuk yang buka ini, yang untuk yang ini, untuk yang mengatasnamakan semi permanen dan juga menjual kata-kata akan hilang ini, kayak gitu solusinya gimana? Kembali lagi ke tadi, aku kan udah bilang mungkin kalian tolong nggak usah memakai kata semi ataupun tato. Kalau misalnya kalian mau pakai kata-kata tato, ya udah sekalian langsung kalian itu bergelut aja di bidang tato permanen gitu loh. Jadi masyarakat itu juga nggak bingung ini semi permanen, ini tato, kan bingung jadinya kan dibuat kayak gitu. Nah, untuk promosi dan lain-lain mending dijelaskan aja ya, yang sejujur-jujurnya di klien sudah, nggak ada, maksudnya nggak usah tutup-tutupan akan hilang dalam jangka waktu sekian, tapi lebih baik dibilangkan itu akan memudar gitu aja. Oke, siap. Jadi itu aja yang disampaikan oleh tentang ya yang lagi hangat belakangan inilah, dibilang seperti itu ya. Ya. Sudah cukup. Oke, jadi saya mau bilang di sini sebenarnya tidak mewakili perkumpulan tertentu. Di sini adalah sebagai relawan yang ingin speak up tentang masalah ini. Jadi mungkin nanti bakal teman-teman ada yang pro kontra, tapi di sini saya jelaskan dia tidak mewakili oknum-oknum itu kayak gitu ya. Iya, karena dari saya yang terima dari kemarin dari kakak-kakak tato artis lainnya, banyak yang di DM terus kabur, terus ngeblok, terus menghilang dan lain-lainnya. Jadi saya akan bicara sekalian mengklirkan aja, sekalian menjembati aja gitu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin masih belum bisa diterima atau lain dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan gitu aja. Oke, siaplah. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama. Terima kasih juga atas obrolan, sehingga saya juga tahu tentang bisa menelaah lebih lebih enak juga dari dua sisi, bahwa ternyata tidak bisa menjudge dari satu sisi aja kayak gitu. Terima kasih banyak ya. Manusia ada yang sempurna. Iya, siap. Oke, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu ya. Siap ya, semoga case ini semoga bisa clear lah secepatnya, biar juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan juga tidak merugikan pihak manapun lagi, seperti itu ya. Terima kasih banyak Kak Ki. Ya, siap, sama-sama. Oke, ya. Siap. Oke, bye. Bye. So, teman-teman, itulah tadi obrolan kita dengan narasumber kita tentang isu tato yang lagi panas belakangan ini. Kesimpulannya bahwa tato semi permanen itu tidak bisa hilang. Dan mohon kepada oknum-oknum yang membuat promosi berlebihan dan cenderung tidak masuk akal itu agar lebih bijak dalam berpromosi dan tidak hanya fokus ke untuk semata, kawan. Nah, jadi tato semi permanen itu hanya akan memudar dan masih akan meninggalkan bekas di kulit kalian. So, di sini saya tidak ingin menjudulkan satu pihak, oke ya. Kita hanya ingin memberikan informasi kepada teman-teman sekalian bahwa ada case seperti ini dan dampaknya sudah kita coba jelaskan ya, seperti tadi, seperti yang sudah kita obrolin tadi kan bersama. Sekarang sih kembali kepada kalian. Kalau masih tetap ingin buat ya monggo, silahkan, itu hak kalian. Itu kembali ke pribadi masing-masing kayak gitu. Cuman kalau bisa nih ya, kalau mau buat tato, ya dipikir secara matang-matang kayak gitu, apapun jenis tatonya kayak gitu. Karena
Menurut saya, tato adalah kesiapan komitmen. Dan lebih baik kalian pelajari dulu apa dampaknya bagi diri kalian sendiri. Oke? Please be smart dan share info ini jika bermanfaat menurut kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di King Tattoo TV. King Tattoo TV.